Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang telah saya ulas sebelumnya tentang Satrio Piningit dalam pandangan Islam, inilah kisah selanjutnya tentang Satrio Piningit dan Ashabul Kahfi. Selamat mendengarkan. Inilah kisah para pemuda yang tersembunyi atau disembunyikan yang disebut Ashabul Kahfi. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Ingatlah, tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa lalu mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami." Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam goa itu. Kemudian kami bangunkan mereka, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Dalam goa itu, kami ceritakan kisah mereka kepadamu, Muhammad, dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Banyak para ahli tafsir yang berselisih pendapat dalam mengartikan kata rakim. Sebagian mengartikan rakim adalah nama anjingnya dan sebagian mengartikan batu bertulis. Ada yang cenderung mengartikannya sebagai batu bertulis. Dalam ramalan Joyoboyo, disebut batu bertulis oleh karena kekuatan kebenaran ramalan itu. Batu bertulis itu tidak termakan usia, tak lekang dikena panas, tak lapuk dikena hujan. Masyarakat Jawa kuno dulu menulis dengan huruf paku. Huruf-huruf itu dipahat di batu cadas. Al-Quran menyebut batu itu sebagai rakim, yang artinya batu bertulis. Al-Quran dengan tegas menyebutkan, kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam goa itu. Makna yang tersurah pada kata, tutup telinga, adalah tidak mendengar. Makna tidak mendengar bukan berarti tidak mau mengerti. Sama seperti tipikal Satrio Piningit. Walau banyak fitnahan dan cacian, tidak dipedulikan, karena tujuannya ingin membawa kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Kesimpulannya tidak peduli dengan mereka yang membenci. Tapi tetap peduli dan mengerti apa yang dikeluhkan masyarakat. Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong ke sebelah kanan dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas di dalam goa itu. Dan itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur, kami balik-balikkan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka menjulurkan kedua lengannya di muka pintu goa. Jika kamu menyaksikan mereka kamu pasti akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri. Pastinya hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini? Mereka menjawab, kita berada di sini sehari atau setengah hari. Berkata yang lain lagi, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini.
Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik. Maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun. Ayat di atas secara jelas dan terang-terangan menyebut pemuda-pemuda yang bersahabat itu ditidurkan di dalam goa, bukan satu orang tetapi beberapa orang. Al-Quran merahasiakan berapa jumlah pastinya. Al-Quran menyebut dengan pasti adalah seekor anjing yang dalam posisi menjulurkan lengannya di muka pintu goa. Makna ditidurkan sama dengan disembunyikan dalam versi ramalan Joyoboyo disebut piningit. Karena masih disembunyikan dan ditegaskan juga Satrio Piningit hanyalah satu. Lantas siapakah sebenarnya Satrio Piningit itu? Apakah ada hubungannya dengan pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang juga dirahasiakan itu? Tunggu episode berikutnya untuk mengungkap sosok Satrio Piningit, yang selalu dinanti kemunculannya dengan membawa visi misi yang diamanatkan kepadanya. Wassalam, Anto Sadewo.